Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Harian Toraya, Selasa 23 Februari 2021, bersama kami Jemaat Efrata Bontang. Kembali dengan kasih, saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Kiranya kita boleh bersuka cita karena boleh diberkati dan boleh menikmati akan kasih karunia Tuhan. Kita akan melakukan segala aktivitas kita hari ini, tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan melalui saat teduh pagi ini. Mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Maha kasih Engkau ya Allah, Allah yang begitu baik bagi kami, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kepadamu Tuhan, di pagi yang indah ini, hari yang baru yang boleh kami nikmati, itu semua karena kasih dan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan pelayanan kami hari ini, kami rindu untuk bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman, penuntun bagi kami melangkah dan menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Karuniakan kami hikmat-Mu Tuhan untuk memahami dengan benar maksud Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan pagi ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami sehingga kami boleh membaca dan merenungkannya dengan baik. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan, kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Dari bacaan kita, maka tema yang akan menjadi perenungan kita bersama dalam saat teduh pagi ini adalah syarat untuk memperoleh berkat. Sukaran untarima pasakke, syarat untuk memperoleh berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang berkat Tuhan, siapa yang tidak senang? Tentu semua orang akan merasa senang jika mengalami berbagai macam berkat Tuhan dalam hidupnya. Tetapi
Apakah berkat Tuhan itu akan selalu tercurah begitu saja bagi setiap orang yang percaya? Firman Tuhan saat ini akan memberi kita gambaran tentang beberapa syarat yang harus ada di dalam diri kita agar kita senantiasa merasakan berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, syarat yang pertama yang bisa kita lihat yaitu barang siapa yang ingin memperoleh berkat, maka ia harus menjaga lidahnya dan ucapan bibir yang menipu, tidak mencaci maki. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-10 bacaan kita. Syarat yang kedua, ia harus menjauhi yang jahat, kemudian melakukan yang baik, dan harus selalu mencari perdamaian dengan semua orang. Ayat 11 bacaan kita. Jika hal itu menjadi karakter hidup orang beriman, maka Tuhan memastikan bahwa matanya akan tertuju pada orang tersebut. Telinganya akan mendengar seruan permohonan mereka yang meminta tolong. Ayat 12 bacaan kita. Intinya adalah bahwa Tuhan ingin agar kita hidup damai dan saling mengasihi dengan semua orang. Dan hal ini sejalan dengan yang dikatakan Daud dalam Mazmur 133 bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat kepada setiap orang yang memelihara kerukunan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, banyak orang Kristen yang selalu menuntut Tuhan agar mereka selalu diberkati dalam segala hal. Tetapi hanya beberapa saja yang mau menyadari bahwa berkat Tuhan itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit begitu saja. Diperlukan kerjasama yang baik antara manusia dengan manusia, serta kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Mari kita berkaca dari firman Tuhan saat ini. Apakah selama ini kita sudah memenuhi syarat untuk menjadi berkat dan memperoleh berkat Tuhan? Ataukah mungkin masih ada hal dalam diri kita yang menjadi penghalang berkat Tuhan itu hadir dalam hidup kita? Ini menjadi perenungan kita bersama. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang senantiasa kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu Tuhan, di pagi ini, ungkapan syukur dan terima kasih kami persembahkan sepenuhnya kepadamu. Oleh karena tuntunan dan kasih-Mu yang selalu nyata dan kami rasakan. Secara khusus pagi ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan pelayanan kami boleh dikaruniakan waktu yang indah untuk bersama-sama menikmati saat teduh, membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, berdoa bersama memohon kekuatan daripada Tuhan untuk menuntun kami menjalani kehidupan hari ini. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kami bagaimana kami selaku orang yang percaya kepada Tuhan di dalam menikmati dan menerima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami kiranya menjadi
anak-anak Tuhan yang selalu membuka diri menjadi berkat bagi sesama, saling mengasihi dan saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Bapa kami di sorga, melalui syafaat pagi ini, kami berdoa akan kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Allah dimanapun kami berada, bersama dengan suami, istri, anak-anak kami, dalam setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing kami. Pekerjaan usaha yang sudah Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola demi kelangsungan kehidupan masing-masing kami. Kiranya Tuhan memberkati dan melayakan kami untuk terus menikmati akan kasih dan berkat Tuhan melalui pekerjaan dan usaha yang sudah Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Dan ajarkan kami pula bahwa apa yang kami nikmati saat ini itu juga menjadi bagian dari orang lain yang akan mengajarkan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Bapa kami di sorga, berdoa akan pergumulan jemaat Tuhan yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena saat ini sedang melakukan karantina atau isolasi mandiri akibat COVID-19. Kepadamu Tuhan kami menyerahkan kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit, karena virus corona. Tuhan pulihkan mereka, karuniakan ketabahan untuk terus menanti kesembuhan, pemulihan yang asalnya daripada Tuhan saja. Berkati setiap proses yang mereka terima, pendampingan dari keluarga pun dari para medis, sehingga semuanya itu membawa sukacita untuk kesembuhan mereka. Bapa kami di sorga, berdoa akan jemaat Tuhan yang boleh merasakan akan kasih dan berkat Tuhan, pertambahan usia pun ketika mengalami dan menikmati berkat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka dan mengajarkan kepada kami semua bahwa berkat Tuhan sungguh indah dan sungguh boleh dirasakan oleh semua orang. Ajarkan kami untuk terus menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami di sorga, berdoa akan kehidupan bangsa dan negara kami, secara khusus Kota Bontang yang kami cintai, kiranya boleh terus dipulihkan dari adanya pandemi COVID-19, sehingga kami semua boleh merasakan akan kasih dan damai dari Allah. Bapa kami di sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuntun dan sertai kami selalu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami terus berkenan dan bermakna bagi orang lain, secara khusus untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ini doa kami, seru sembahyang kami, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang senantiasa kami harapkan terjadi dalam kehidupan kami hari ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian pagi ini. Kiranya hari ini kita boleh lalui dengan penuh sukacita, penuh hikmat daripada Tuhan. Kita boleh tetap kuat dan sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, karena pandemi masih berada dalam dunia ini. Kita boleh tetap sehat semuanya. Demikian, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.